Apa bedanya syirik besar dengan syirik kecil? Syirik besar itu kalau orang terjerumus di dalamnya, kemudian meninggal dunia dalam kondisi musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ada 3 musibah yang akan dia alami. Saya ulangi, orang yang terjerumus dalam syirik akbar, syirik besar seperti berdoa kepada selain Allah, menyembelih kepada selain Allah, meyakini Tuhan berbilang, meyakini Tuhan punya anak dan macam-macamnya, maka ini ya akan terjerumus dalam 3 kebinasaan, 3 musibah yang besar. Musibah yang pertama yaitu Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa-dosanya. Bisa lihat surat An-Nisa, surat 4 ayat 48, surat An-Nisa surat keempat ayat 48 dan ayat 116. 2. Ayat 48 dan ayat 116. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sungguhnya Allah mengampuni dosa syirik, di syirik besar maksudnya. Allah tidak mengampuni dosa syirik besar. Dan Allah mengampuni dosa selain kesyirikan. Ini musibah pertama. Nah, kalau ada orang meninggal dunia, misalnya dia lagi mabuk ketabrak mobil, ini matinya jelek, namanya su'ul khatimah, mati yang buruk. Lagi teler ketabrak mobil, lagi disko ditembak orang, ini mati jelek ya. Lagi pacaran berdua-duaan sama cewek sama cowok, tahu-tahu kejebur sumur misalnya. Ini semua mati jelek. Nah, apakah mereka masih bisa dimaafkan? Masih mungkin, karena dosa mereka bukan syirik. Meskipun mungkin juga mereka masuk neraka jahanam, tapi masih ada mungkin dimaafkan, masih ada kemungkinan. Kalaupun mereka dimasukkan dalam neraka jahanam, suatu saat mereka akan diampuni oleh Allah. Beda kalau orang lagi berdoa kepada Yesus, berdoa kepada malaikat, berdoa kepada orang mati, tahu-tahu meninggal. Maka ini lagi nyembelih kepada Nyi Roro Kidul terus pulang mati, maka ini bahaya. Dia melakukan syirik akbar, maka tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini musibah yang pertama, tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian musibah yang kedua, seluruh amalannya akan hapus. Lihat adik-adik ayat surat Az-Zumar, surat 39. Surat 39 ayat 65. Surat ke-39 ayat ke-65. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Sungguh telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad dan kepada nabi-nabi sebelum engkau, jika kamu mempersekutukan Tuhan, berbuat syirik, niscaya akan hapuslah amalanmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Jadi amalannya akan gugur. Bagaimana? Contohnya begini. Ada orang dia sudah haji 5 kali. Dia sudah umroh 10 kali. Dia suka bersedekah. Di ujung-ujungnya dia pindah agama. Dia pindah agama syirik, masuk agama Hindu kek, masuk agama Buddha kek, masuk agama Nasrani kek, kemudian meninggal. Maka seluruh amalan dia gugur, nggak ada yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun sudah haji 5 kali. Contohnya ada orang sudah haji 5 kali, sudah umrah 10 kali, sering bersedekah, berbakti sama orang tua. Tahu-tahu dia takut sama jin, kemudian dia nyembelih ayam untuk jin. Kemudian dia meninggal tidak sempat bertobat, maka seluruh amalannya akan gugur. Bahaya ini syirik akbar. Sia-sia seluruh amalannya. Kenapa? Kata Allah akan digugurkan. Ini musibah yang kedua. Beda kalau ada orang berbakti sama orang tua, kemudian dia berbuat baik, dia umroh, dia rajin, tahu-tahu dia korupsi dosa. Kemudian dia meninggal setelah korupsi tersebut, maka amalan dia sebelumnya tidak gugur, tetap ditimbang oleh Allah dalam timbangan kebaikan. Kemudian Allah timbang dalam korupsinya diletakkan dalam timbangan keburukan, nanti ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebaikan-kebaikan sebelumnya tidak gugur. Kenapa? Karena korupsi bukan syirik. Tapi seandainya dia
sebelum meninggal melakukan kesyirikan dan tidak sempat bertobat, maka seluruh amalnya akan gugur. Ini musibah yang kedua, bahaya, rugi kita kalau kita berbuat kesyirikan. Musibah yang ketiga, barang siapa melakukan syirik akbar, kekal dalam neraka jahanam selama-lamanya. Akhirnya bisa lihat dalam surat Al-Maidah ayat 72. Al-Maidah ayat 72. Saya bacakan firman-Nya. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang-orang yang berkata sungguhnya Allah adalah Isa. Orang ini kafir. Wa qala al-Masih ya bani Israil ibudullaha rabbi wa rabbakum. Padahal Nabi Isa sudah ingatkan kepada umatnya, sembahlah Allah saja. Allah itu Tuhanku dan Tuhan kalian. Jadi adik-adik, Nabi Isa itu menyembah Allah. Bahkan kalau adik-adik buka dalam Injil, adik-adik akan lihat Nabi Isa dalam Injil disebutkan dia berdoa, dia sholat. Nah, kalau dia Tuhan, ngapain dia berdoa? Dalam Injil ada. Nabi Isa itu berdoa, Yesus itu berdoa. Nah, kalau Yesus berdoa, dia berdoa sama siapa? Kalau dia Tuhan, ngapain dia berdoa? Kalau Yesus itu Tuhan, ngapain dia sholat? Kalau Yesus Tuhan, ngapain dia sholat? Dalam Al-Quran disebutkan, kata Allah, Nabi Isa berkata, Allah menyuruhku untuk bayar zakat. Nah, kalau Yesus Tuhan, ngapain Yesus bayar zakat? Ngapain? Jadi kata Nabi Isa kepada murid-muridnya, sembahlah Allah, Rabbku dan Rabb kalian. Kemudian Nabi Isa berkata, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi jannah. Sungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka Allah haramkan baginya surga. Surga haram baginya. Wa ma'wahun nar, tempat kembalinya neraka jahanam. Wa ma lidh-dhalimin min ansar, tidak ada penolong baginya. Jadi orang kalau terjerumus dalam syirik akbar, meninggal, masuk neraka, enggak bakalan keluar, kekal dalam neraka selama-lamanya. Ini bahayanya syirik akbar. Beda kalau dosa-dosa yang lain. Kalau ada orang mencuri kemudian mati masuk neraka, nanti dia azab tapi masih bisa keluar. Tapi kalau syirik nggak ada kata-kata keluar, kekal dalam neraka selama-lamanya. Ya, kekal dalam neraka selama-lamanya. Ini syirik akbar, bahaya. Nah, kita akan menyinggung tentang syirik kecil. Syirik kecil beda dengan syirik akbar, sama-sama dosa besar. Tetapi syirik kecil tidak sampai sepadan syirik akbar. Nah, barang siapa yang melakukan syirik kecil, maka yang gugur hanya amal soleh yang tercampur syirik kecil tersebut. Ini bedanya sama syirik besar sama syirik kecil. Kalau syirik besar, seorang melakukan syirik besar, seluruh amalan dia gugur, tanpa terkecuali. Kalau syirik kecil, maka yang gugur cuma amal yang dicampurnya saja. Contoh syirik kecil bagaimana? Contohnya seorang bersedekah ingin dipuji. Contoh syirik kecil, yaitu seorang bersedekah karena ingin dipuji. Contohnya, dia bersedekah, dia nyumbang uang 1 juta, supaya dibilang, orang ini baik. Ini syirik kecil. Maka sumbangan dia 1 juta tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya hari ini ada kotak amal lewat depan dia. Maka dia sumbang 5.000 rupiah. Ikhlas karena Allah, karena nggak ada yang lihat. Besoknya dia nyumbang 1 juta supaya dipuji oleh orang. Nah, 1 juta yang tidak diterima, yang 5.000 kemarin diterima. Kenapa? Karena dia melakukan syirik kecil. Syirik kecil hanya menggugurkan amalan yang dicampur oleh syirik tersebut. Ini bedanya syirik kecil dengan syirik akbar. Nabi pernah mencontohkan, kata Rasulullah SAW, asyirkul khafi, syirik yang sama, syirik kecil. Ini Rasulullah SAW contohkan. Yakumur rajulu fayusalli fayuzayyina salatahu lima yara min nadhari rajulin ilaihi. Seorang dia berdiri kemudian dia sholat ini. Kemudian dia bagus-baguskan sholatnya. Kenapa? Dia tahu ada orang sedang lihat dia. Maka dia bagus-baguskan sholatnya bukan karena Allah, tapi supaya dipuji. Supaya dibilang, oh ini orang pintar, oh ini orang soleh. Nah, sholat dia tidak diterima. Kenapa tidak diterima? Karena dia beribadah cari pujian. Ini namanya syirik kecil. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang imam, biasanya dia kalau ngimam sholat maghrib, biasanya rakaat pertama dia baca Al-Fatihah sama Qul ya ayyuhal kafirun. Kemudian rakaat kedua dia baca Al-Fatihah sama Qul huwallahu ahad. Suatu saat dia lagi sholat maghrib, tiba-tiba ada bupati di belakang dia. Waduh, dia nggak enak. Maka dia ingin tunjukkan bahwasanya dia hafalannya banyak. Maka dia pun baca surat rakaat pertama Al-Fatihah sama surat Al-Baqarah, rakaat kedua Al-Fatihah sama surat Ali Imran. Paham? Berarti dia perpanjang sholatnya karena Pak Bupati, bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka sholatnya tidak diterima. Kalau kita istilah cari muka itu namanya syirik kecil. Beribadah cari muka sama orang. Ya, rugi.
Beribadah cari muka sama orang rugi, nggak dapat apa-apa. Hanya ingin dipuji. Kalau dipuji terus kenapa? Selesai. Mau dapat apa? Nggak dapat pahala, rugi. Jadi kita nggak boleh beribadah cari muka sama orang. Nggak boleh kita beribadah ya supaya dipuji oleh orang. Ini syirik kecil, adik-adik. Kita harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara syirik kecil adalah pakai jimat. Hati-hati adik-adik pakai jimat. Karena mau jagoan, mau jago, mau jadi pendekar pakai jimat, ini syirik. Kata Nabi SAW, Inna ruqa wa tama'ima wa tiwalata syirkun. Sungguhnya mantra-mantra, jampi-jampi, jimat-jimat, pelet adalah syirik. Kenapa pakai jimat itu syirik? Karena kalau orang pakai jimat, dia tawakalnya sama jimat. Ada jimat-jimat dijual sama sebagian orang, bahkan sebagian kiai jualan jimat. Nah ini jimat supaya laris dagangannya. Dijual berapa harganya? 4 juta. Ini jimat supaya disenang sama teman. Ini jimat, jual. Berapa? 2 juta. Ini jimat supaya jadi pejabat, jual 100 juta. Semakin ini semakin mahal. Ini jimat supaya kebal pisau, nih jimat. Sehingga orang tatkala keluar rumah, dia mau berdagang, dia mau buka toko. Begitu dia sudah keluar, dia balik lagi. Kenapa? Jimatnya ketinggalan, jimat pelarisnya ketinggalan, nanti nggak laku tokonya. Akhirnya apa? Dia tawakal sama jimat. Ini syirik karena dia tawakal kepada siapa? Allah. Ada orang mau berjihad, begitu dia mau berangkat berjihad, perang melawan orang musyrik, dia balik lagi. Kenapa? Saya lupa jimat, saya nggak mau mati syahid ya. Maunya apa? Biar nggak mati ya. Balik lagi. Kenapa? Tawakalnya sama jimat. Ini syirik. Nggak boleh.